Jangan lupa like dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notif lainnya. Nah, kemarin kita sudah cerita tentang rumah merah. Sekarang kita akan menunjukkan di mana sih toko kita dan tempat mencari uang sehari-hari kita. Yuk, langsung aja ikutin terus keseruan kali ini. Pastinya kita akan naik ke atas sana. Jadi itu ada lantai 3 ya. Lantai 1 terdapat galeri, lantai 2 terdapat museum batik 3 negeri, dan lantai ketiga, nah itu adalah tempat lifestyle kita dan mencari uang sehari-hari. Saksikan terus. Penasaran isi di dalamnya? Yuk langsung aja ikuti kita hari ini. Bangunan ini dekat dengan rumah merah. Jadi di sebelah timur rumah merah itu terdapat bangunan berlantai 3. Kita harus melewati lorong terlebih dahulu di sebelah timur rumah merah, dan kita akan masuk di sebelah sini. Nanti ada pintu merah yang terbuat dari besi. Kita masuk saja. Kita naik ke lantai 1. Nah, untuk bangunan lantai 1 ini terdapat galeri. Jadi menjual batik-batik atau kain-kain yang tentunya tidak dijual di showroom. Seperti halnya ada vas batik tulis, ada lagi hem batik, ada lagi daster bordir, ya, kain-kain lawasan dan sebagainya. Nah, untuk sepanjang lorong ini terdapat baju-baju cewek cowok, ya, melainkan ada hem batik semuk, ada kemeja batik semuk, ada lagi blus batik tulis dan lain-lain, teman-teman. Jadi kenapa sih bangunan ini pendek? Jadi dulunya rumah ini atau ruangan ini adalah rumah sarang burung walet yang sekarang dijadikan untuk galeri batik tulis rumah merah. Kita lanjut lagi naik ke lantai 2. Jadi untuk masuk ke lantai 2 ini kita harus naik tangga terlebih dahulu, pelan-pelan. Untuk isi di dalamnya terdapat museum yang berisikan koleksi-koleksi kain batik Yuana Choa dan juga koleksi kain batik Choa Solo. Dan di sini juga terdapat proses pembuatan kain batik Yuana Choa dan kain-kain lawasan yang tentunya tidak akan bisa dicari di showroom kita. Di sini kita juga bisa menemukan kain-kain yang mendapatkan juara tingkat kabupaten. Di sini juga terdapat kain dari Belanda yang tentunya kainnya itu sudah sedikit robek dan sedikit berumur. Kita lanjut naik ke lantai 3. Penasaran apa isi di dalamnya? Yuk, mari langsung aja ikutin aku. Di sini kita harus melewati yang namanya admin-admin yang sedang sibuk sekali bekerja. Dan di sini nanti juga ada ruangan lifestyle teman-teman yang lain. Itu ada batik rumah merah, dia lifestyle sampai di jam 12 malam, pokoknya ngelembur. Nah, kita lurus sedikit dan belok kiri. Di sebelah selatan itu terdapat ruangan
ruangan lifestyle yang biasanya kita tempati untuk lifestyle sehari-hari, yaitu Shopee Batik Tulis Rumah Merah dan juga Omah Batik Nusantara. Yuk kita kepoin apa sih yang dibahas di dalam. Yuk mari langsung aja kita buka pintunya. Jadi isi di ruangan ini adalah tempat lifestyle atau studio kita sehari-hari untuk lifestyle Shopee Batik Tulis Rumah Merah dan Omah Batik Nusantara dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Dia berapa? 1.500.000 aja untuk yang tak pegang ini. Jadi kita sehari-hari harus bisa menjelaskan apa sih kain batik tulis itu, dari mulai filosofi, arti, makna dalam goresan-goresan kain batik tulis. Isian pesisir, dan ini motif utamanya menggunakan motif bunga rambat Bapak Ibu. Jadi ini itu adalah salah satu koleksi yang sangat premium sekali dan harganya juga lumayan banget, yaitu ada motif latohan Bapak Ibu. Jadi motif latohan itu adalah lambang semangat pantang menyerah, doa dan harapan dari ibu-ibu batiknya itu ya. Dan kalau dipotong di bagian manapun, lato itu akan cepat tumbuh, ya, akan cepat berbuah lagi. Yang ini ada motif latohan, ya, dia di serian klasik, ya, nuansa warna uang, ya, ada unsur warna uang, warna dengan kasta yang paling tertinggi, menggunakan motif geblok kasur di sebelah sini, Kak. Ya. Dan bawahnya itu ada lagi, bawahannya isiannya adalah motif lato, ya, tapi ya rasanya dia dominan ke gurih asin, ya, khas laut juga itu ya. Dan lato kalau dilasem ya sering dinamakan, ya, sering digunakan untuk namanya kuliner. Itu ada harapan dari ibu-ibu batik itu ya, diberikan semangat pantang menyerah. Bawahnya juga ada yang namanya motif lain, ya. Bawahnya juga ada motif lain, tentunya ini namanya adalah motif melaten, motif melati. Kalau di Jawa sering digunakan untuk acara-acara sakral, ya, seperti halnya satu, ya, untuk mandi kembang, ya. Jadi warna unguan itu melalui yang namanya adalah proses medel, ya. Proses medel itu adalah salah satu proses merendam kain cairan warna, ya, sampai 1 hari 1 malam atau bahkan lebih, ya. Ada juga serian 3 negeri premium dengan motif gunung ringgit. Punya koleksi di serian premium juga dengan motifnya itu menggunakan motif gunung ringgit, ya. Jadi motif ini itu adalah salah satu motif khas Lasem yang memang tidak bisa diproduksi di daerah lain, dan dia itu motifnya kayak seperti ini, Kak. Motifnya itu di atas gunungnya terdapat koin-koin emas, ya, yang melambangkan kekayaan dan juga rezeki yang melimpah ruah, ya. Jadi seperti tumpukan uang di atas gunung gitu. Itu lagi, ada juga di serian cendol dawat dengan motif geringsing kombinasi dengan motif merak nigel. Di serian cendol dawat, ya, premium sekali. Yang ini itu kombinasi dengan motif merak nigel. Motifnya dia motif geringsing. Motif geringsing kombinasi dengan merak nigel. Jadi merak nigel itu adalah merak yang sedang seolah-olah menari gitu ya, untuk menunjukkan ekornya ke perempuan atau sang betina gitu pada saat masa perkawinan gitu. Jadi merak nigel itu memang, ya, kain batiknya itu motifnya adalah merak yang sedang menari, ya, menunjukkan ekornya ke betina Bapak Ibu gitu. Ini ya, dan ini ada motif geringsing, ya. Motif geringsing ini dulu biasa digunakan untuk, ya, motif tolak bala atau dijauhkan dari mara bahaya. Dan yang terakhir ada yang paling spesial adalah motif krica, adalah serian klasik, dan motif ini terinspirasi dari pembuatan Jalan Dendles. Jadi motif krica itu adalah salah satu motif perjuangan, ya, yang diambil dari pembuatan Jalan Dendles atau Jalan Raya Pos. Ya, dulu pas ada penjajahan Belanda gitu ya, ada salah satu jenderal yang sangat kejam sekali yang namanya adalah Jenderal Herman Willem Dendles.
Beliau adalah salah satu jenderal yang Bapak Ibu, jenderal yang sangat kejam sekali gitu ya. Dia memang menyuruh rakyat Indonesia untuk membangun jalan dari Anyar ke Panarukan secara berjalan kaki. Jadi setiap hari, setiap saat kita harus mengganti background di belakang dari mulai nomor 1 sampai nomor 20. Nah, di sini di etalase ini pasti terdapat yang namanya tumpukan-tumpukan kain mulai dari klasik, serian warna-warni, serian monokrom, serian premium, dan lain-lain. Nah, ini background belakang kita. Jadi di background belakang kita ini ada 4 ring totalnya. Di atas terdapat kain batik premium, dan ini ada beli 1 dapat 2 juga. Di sini terakhir ada yang namanya adalah tempat foto-foto khusus untuk membuat etalase. Jadi sebelum membuat etalase kita harus memfoto kainnya terlebih dahulu agar menarik.